Han Baolian, Presiden Kecantikan Grup Han, Keberadaan Kecantikan dan Kebijaksanaan. Ye Hui, keturunan Wing Chun, dikenal sebagai kecantikan terindah di dunia seni bela diri. Jiang Baihe, primadona sekolah dari SMA nomor 1 di kota Yun, dikenal sebagai siswa SMA tercantik. Orang-orang ini memiliki salah satu ciri yang paling khas, kecantikan, dan mereka adalah kecantikan yang sangat luar biasa. Mulai sekarang, kamu harus menaklukkan mereka. Begitu Ye Fen bangun, dia merasakan pikirannya berdengung, seolah-olah seseorang memberinya instruksi. Bagi Ye Fen, seorang siswa sekolah menengah biasa, para wanita ini seperti mimpi. Ingin dia menaklukkan keindahan ini? Ini pasti mimpi, kupikir lebih baik aku tidur sebentar. Ye Fen melihat ke depan matanya dengan lesu, berpikir di dalam hatinya. Namun, saat Ye Fen hendak tidur, pemandangan putih tiba-tiba muncul di depan matanya. Di kamera, seorang gadis muda mengenakan piyama sutra, sosoknya yang sempurna akan segera muncul, dan yang lebih dilebih-lebihkan adalah dia melepas mantelnya sedikit demi sedikit untuk memperlihatkan tubuhnya yang lembut sehalus susu. Sial, pemandangan ini luar biasa. Ye Fen mengalahkan waktu dengan penuh semangat di sana. Ayo lagi, ayo sedikit, aku belum cukup melihat. Namun saat ini, kamera tiba-tiba berhenti dan berubah menjadi pemandangan gelap. Selama kamu menyetujui permintaanku, semuanya akan datang sesuai keinginanmu. Saat Ye Fen masih ragu-ragu, suara itu terdengar lagi. Terima permintaan Anda? Siapa kamu? Siapa Ye Fen? Itu adalah pemuda berpendidikan tinggi, bagaimana dia bisa tertipu oleh hal kecil ini? Ye Fen segera berkata dengan percaya diri, jika Anda memiliki permintaan, katakan saja. Suara itu berhenti sejenak, jelas tidak bisa berkata-kata, dan itu juga ditakuti oleh Ye Fen. Aku Sistem M, sebuah sistem yang dirancang untuk membantu serangan balik kontol dan menjadi kaya dan tampan. Kamu bisa menyebutnya buku bunga pelindung. Sistem tinggi, kaya dan tampan, buku perlindungan bunga? Apa hubungannya ini dengan Ye Fen? Selain itu, mengapa Anda mengatakan bahwa Ye Fen adalah seorang brengsek? Dari titik mana Anda bisa tahu? Melihat bahwa Ye Fen tidak mempercayainya, suara itu berkata lagi, setelah penyelidikan kami menemukan bahwa Anda telah ditolak 100 kali, ditipu 10 kali, melakukan hubungan seksual 1328 kali, dan Anda sekali. Tunggu sebentar, hentikan. Ye Fen melambaikan tangannya dan berkata, biarkan sistem M ini terus berbicara, dan Ye Fen tidak tahu apa yang akan dia dengar. Meskipun saya tidak tahu bagaimana pihak lain tahu, tetapi karena dia dapat membantu serangan balik Ye Fen dan menjadi sistem yang kaya dan tampan, Ye Fen tentu saja ingin tahu, apa yang harus dia lakukan sekarang. Ini sangat sederhana. Mulai sekarang, sistem akan mengatur tugas untukmu dari waktu ke waktu. Kamu harus menyelesaikannya, jika tidak. Menjadwalkan tugas? Apakah Anda masih membutuhkan Ye Fen untuk menyelesaikannya? Konfusius berkata, pergilah ke nenek keduanya. Ye Fen mengira itu diberikan kepadanya secara gratis. Tidak ada yang namanya makan siang gratis, kamu benar-benar tidak menginginkannya. Suara menggoda sistem M berkata lagi, apakah kamu tidak ingin melihat bunga putih tadi? Potong, Ye Fen juga orang yang berintegritas, hanya hal kecil ini yang bisa membuat Ye Fen tenggelam, terlalu menghina orang lain. Ye Fen segera berkata dengan benar, katakan padaku, tugas apa yang kamu miliki untukku? Tolong, apakah Anda berbicara dengan benar? Sistem M tersenyum sedikit, tugas sistem diumumkan. Tugas pertama tuan rumah adalah mendapatkan bantuan dari Jiang Baihe,
siswa sekolah menengah nomor 1 di kota Yun. Jika tugas berhasil, keterampilan acak akan diberikan. Jika tugas-tugas gagal, Dede kecil akan dipersingkat 10 cm, dan batas waktunya menjadi 24 jam. Apa, sial? Mata Yeven tiba-tiba melebar, dan dia menatap ke depannya dengan ekspresi tidak percaya. Misi bodoh macam apa ini? Dan jika gagal, Dede kecil akan dipersingkat 10 cm. Tugas telah diumumkan, dan waktu yang tersisa adalah 23 jam, 55 menit, dan 30 detik. Aku akan pergi, hati Yeven dingin, saat dia berdiri di sini dalam keadaan linglung. 5 menit berlalu, apa yang harus aku lakukan? Tapi, Jiang Baihe adalah gadis SMA nomor 1 di kota Yun, tapi aku. Yeven berdiri di sana, ekspresinya berubah. Tapi Yeven hanyalah kontol kecil biasa, tidak ada perbandingan antara keduanya, dan sangat sulit untuk memenangkan hati Jiang Baihe. Waktu tersisa, 23 jam 50 menit 20 detik. Oke, jangan terburu-buru, aku akan pergi, aku akan segera pergi, kata Yeven dengan wajah pahit. Secara kebetulan, apa yang ada di pikirannya? Yeven melihat ke depan, apa yang ada di depannya? Wajah halus dan tubuh sempurna disajikan dengan sempurna pada 360 derajat tanpa jalan buntu. Itu sama sekali bukan wanita, tapi sebuah karya seni yang diciptakan oleh Tuhan. Itu sangat indah. Dan wanita ini adalah Dewi Sempurna yang diimpikan Yeven, siswa sekolah menengah tercantik Jiang Baihe di Yunshi. Saya telah berfantasi tentang bertemu Jiang Baihe berkali-kali dalam pikiran saya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa momen ini akhirnya akan menjadi kenyataan. Geraman Yeven akan mengalir keluar. Waktu tersisa, 23 jam, 49 menit, dan 45 detik. Yeven segera kembali ke kenyataan dari ingatannya, dengan tatapan tidak sabar. Oke, aku mengerti. Di depannya, Jiang Baihe, Dewi di hati Yeven, tampak dalam masalah. Di depannya, seorang pemuda berambut kuning tampak mendominasi. Dan di belakangnya, ada lebih dari selusin orang berdiri, tampak marah. Jiang Baihe, berjanjilah padaku. Meskipun pemuda itu berkata demikian, dia memandang Jiang Baihe dari awal sampai akhir dengan tatapan cabul. Sebaliknya, Jiang Baihe tampak tidak tergerak. Jelas, hal-hal ini tidak akan membangkitkan emosinya sama sekali. Liu Wenyu, terima pikiranmu, bahkan jika aku, Jiang Baihe, naksir babi, aku tidak akan menyukaimu. Jiang Baihe terlihat sangat kesal. Apakah orang-orang ini mencari kematian? Bahkan wanita yang kusukai pun berani tergoda. Yeven memiliki ekspresi marah di wajahnya, tetapi dia terpesona dalam sekejap. Jiang Baihe sangat cantik, tunggu sebentar, aku akan segera datang untuk menyelamatkanmu. Saat dia mengatakan itu, Yeven langsung bergegas keluar, jangan bergerak, kamu berani menggertak orang di siang bolong, aku tidak tahan lagi. Kemunculan Yeven langsung menarik perhatian kedua belah pihak. Liu Wenyu menghela nafas dalam hatinya, dari mana asalmu, lelaki yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, tidakkah kamu melihat bahwa tuan muda sedang menjemput perempuan? Adapun Jiang Baihe, dia sedikit terkejut dengan penampilan Yeven, tapi segera, ekspresinya kembali normal. Mungkin dari sudut pandang Jiang Baihe, Yeven adalah orang lain yang menunjukkan keramahan yang besar padanya. Dia telah melihat orang seperti itu terlalu banyak, dan dia sudah lama terbiasa dengannya. HMPH, Liu Wenyu, yang lain takut padamu, tapi aku, Yeven, tidak takut padamu. Yeven berkata dengan sangat keras kepala.
Meskipun dia berkata begitu, Ye Fen juga takut di hatinya. Sayang, Liu Wenyu, kepala grup Liu, salah satu dari 4 pemuda kota Yun, dewa laki-laki di hati banyak gadis. Ye Fen, seorang siswa sekolah menengah biasa, bagaimana bisa dibandingkan dengannya? Jiang Baihe berkata, "Siswa, ini antara saya dan dia. Saya tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Sebaiknya Anda segera pergi." Mendengarkan kata-kata Jiang Baihe, jejak ketertarikan muncul di wajah Ye Fen. Ya Tuhan, Jiang Baihe benar-benar berbicara dengannya. Yunshi, bahkan siswa sekolah menengah paling cantik di negara ini, benar-benar berbicara dengannya Ye Fen. Ye Fen datang dari kebahagiaan terlalu tiba-tiba. Mencium aroma samar yang dekat, Ye Fen merasa sedikit pusing. Untuk sesaat, dia ingin waktu berhenti pada saat ini selamanya. "Nak, kamu mencari kematian? Tuan mudaku sedang berbicara denganmu, tetapi kamu benar-benar mengabaikannya." Liu Wenyu sangat marah. Ye Fen baru saja sadar apa yang dikatakan Liu Wenyu barusan. Ye Fen tidak mendengarnya. Tapi kali ini, Ye Fen tidak bisa lagi mengontrol, kecantikan ada di sisinya, jadi Ye Fen harus menunjukkan kejantanannya. Ye Fen memblokir Jiang Baihe di belakang, dan berkata dengan sangat kaku, "Cantik, jangan takut, serahkan saja padaku." Setelah berbicara, Ye Fen bergegas maju, Jiang Baihe berhenti, dan dia tiba-tiba menjadi tertarik pada Ye Fen. Mungkinkah orang ini menjadi master? Liu Wenyu tidak tahu mengapa Ye Fen bergegas datang saat ini, tetapi dia tidak terlalu peduli. "Saudaraku, beri aku pelajaran dan beri dia pelajaran. Kalian." Ye Fen mengarahkan jarinya ke depannya, dan tiba-tiba memohon belas kasihan di detik berikutnya. "Oh, jangan menampar wajahmu, jangan menampar wajahmu." Citra Jiang Baihe tentang Ye Fen juga tiba-tiba berubah. "Awalnya, saya pikir Ye Fen adalah seorang master, tetapi saya tidak menyangka Ye Fen tidak tahu seni bela diri. Jadi mengapa dia bergegas ke sana?" Terkadang sangat aneh, Ye Fen tidak tahu seni bela diri apapun, yang membuatnya sangat langka. Untuk saat seperti itu, Jiang Baihe sedikit tergerak. Tepat ketika Ye Fen akan pusing, dia merasa tubuhnya sepertinya jatuh di atas sesuatu yang lembut. Ye Fen memandang dengan rakus di depannya, ini sangat besar, sangat lembut. Saat ini, Jiang Baihe tidak terlalu peduli, dan dengan cepat mengambil tindakan untuk mengajar Liu Wenyu di depannya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Ye Fen. "Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas untuk mendapatkan bantuan dari Jiang Baihe, kecantikan nomor 1 di kota Yun, dan tugas tersebut menghadiahkan peramal junior." "Haha, aku mendapat bantuan Jiang Baihe, kebahagiaan datang begitu tiba-tiba, dan tugas selesai, kewaskitaan." Memikirkan hal ini, Ye Fen tersenyum puas. Apa yang terjadi setelah itu, Ye Fen tidak terlalu peduli lagi. Ketika Ye Fen bangun, yang menyapa matanya adalah pemandangan putih, tubuh halus yang sempurna, dan suara percikan air. Ye Fen menggosok kepalanya, dan segera bangun dan berteriak 2 kali, "Luar biasa!" Tapi, di mana Ye Fen sekarang? Dia segera menyadari, "Sial, apakah aku berada di ruangan yang sama dengan Jiang Baihe? Sial, kenapa aku berada di ruangan yang sama dengan Jiang Baihe?" Mata Ye Fen melebar, dan Jiang Baihe benar-benar berganti pakaian di depan Ye Fen. "Salah?" Ye Fen menggosok matanya, adegan ledakan di depannya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh sebuah pintu. "Aneh, apa aku salah membacanya tadi?" Ye Fen sedang berpikir di sana. Segera, Ye Fen mengetahuinya, kewaskitaan harus bekerja. Ketika dia mendapat bantuan Jiang Baihe sebelumnya, itu juga berarti tugas itu selesai. Hadiah yang didapat Ye Fen adalah peramal junior.
Yeven segera mengerti. Jadi begitu, jadi apakah itu berarti saya sekarang dapat melihat melalui orang lain dan melihat gambar-gambar yang memalukan itu? Memikirkan hal ini, Yeven menantikannya, tetapi saat Yeven hendak menggunakan mata tembus pandang, dia merasa matanya tiba-tiba sedikit sakit. Oh, sakit sekali, mengapa mataku sangat sakit? Yeven berkata pada dirinya sendiri, sistem, apa yang terjadi? Saat dia bertanya, suara sistem terdengar lagi. Karena kesehatan tuan rumah terlalu buruk, darah di tubuh memerah ke belakang, dan mimisan akan keluar setelah 5 menit. Tuan rumah harus meninggalkan pandangan Jiang Baihe di dalam 5 menit. Hadiah misi, gambar indah bagian atas, misi gagal, 10 cm lebih pendek. Saya menyeka, Yeven tiba-tiba memiliki keinginan untuk menyemprotkan darah. Dia 10 cm lebih pendek. Saat dia memikirkannya, Jiang Baihe sudah muncul di depan Yeven. Saat ini, Jiang Baihe mengenakan piyama sutra putih, sosoknya yang sempurna siap untuk dilihat, dan orang-orang yang menonton penuh energi dan darah. Ada senyuman di pipi Jiang Baihe. Apakah kamu sudah bangun? Maaf, aku membawamu ke rumahku tanpa izinmu. Ada apa denganmu? Jiang Baihe tersenyum ramah pada tawa Yeven. Senyumnya bisa dikatakan luar biasa. Memang benar bahwa Yunshi, dan bahkan siswa sekolah menengah paling cantik di negara ini, terlalu. Yeven tiba-tiba memikirkan tugas itu. Dia tidak bisa menunda lagi di sini. Yeven sudah merasa ada sesuatu yang akan keluar dari hidungnya. Yah, maaf. Karena aku sudah bangun, aku harus segera pergi, kata Yeven, dan segera mulai mempercepat. Hai, rumahku tinggal di lantai 6. Jiang Baihe tidak lupa mengatakannya. Tidak ada lift di rumah Jiang Baihe, tapi Yeven sepertinya tidak sabar untuk pergi. Jiang Baihe tidak menyangka ketika orang bertemu dengan wanita cantik seperti Jiang Baihe, mereka tidak ingin tinggal lebih lama. Mengapa Yeven sangat ingin pergi? Namun, memikirkan adegan di mana Yeven bergegas keluar, untuk beberapa alasan, Jiang Baihe juga menganggapnya lucu, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum. Adapun Yeven, pada saat ini, dia berlari ke depan dengan sembrono, dan tampak sangat cemas. Ayo lihat, sial. Masih ada 3 menit? Tidak, aku harus berlari sekuat tenaga. Yeven mempercepat langkahnya lagi. Agar mimisannya tidak keluar, Yeven cukup putus asa. Akhirnya, dia meninggalkan pemandangan rumah Jiang Baihe, dan Yeven hampir kelelahan. Yeven berbaring di sana dan melihat teleponnya. Coba saya lihat, 4 menit 58 detik, tepat. Pada saat ini, nada notifikasi sistem juga berbunyi. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas. Peta kecantikan telah resmi dibuka. Gambar kecantikan? Apa itu gambar kecantikan? Keingintahuan Yeven langsung terguncang. Gambar kecantikan, seperti namanya, adalah kumpulan keindahan dari zaman kuno hingga sekarang. Karena sistemnya, yang Anda lihat sekarang hanyalah keindahan di zaman Anda, kata sistem di telinga Yeven. Keindahan era Yeven? Yeven melihatnya dengan penuh minat. Jiang Baihe, Ye Hui, dan bahkan aktris nomor 1 Cina Xia Xiangning semuanya ada dalam daftar. Mengapa Anda memberikan foto yang indah ini kepada Yeven? Yeven bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu. Seolah-olah mengetahui pikiran Yeven, sistem berkata tanpa berkata-kata, ini diberikan kepadamu sehingga kamu memiliki tujuan yang lebih akurat. Tugas tuan rumah saat ini adalah menaklukkan wanita-wanita ini. Haha, taklukkan para wanita ini? Apa yang kamu bercanda? Jika sebelumnya, Yeven pasti akan berpikir demikian, tapi sekarang,
Setelah Yeven berhubungan dengan Jiang Baihe, siswa sekolah menengah kecantikan nomor 1. Yeven berkata dengan arogan, "Siapa target kita selanjutnya?" Target selanjutnya? Lampu pada gambar yang indah itu berkedip-kedip, dan segera, targetnya terkunci pada Ye Hui. Apa, Ye Hui, kecantikan nomor 1 di dunia seni bela diri? Yeven berkata dengan tidak percaya. Untuk kecantikan ini, yang dikenal sebagai kecantikan terindah di dunia seni bela diri, Yeven pasti memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya. Tapi Yeven sangat menyadari kekuatannya sendiri, jadi apa yang Yeven miliki? Sebagai siswa sekolah menengah biasa, dia tidak punya apa-apa untuk diminta, jadi bagaimana dia bisa mengejar kecantikan yang paling cantik di dunia seni bela diri ini? Tapi sekarang sistem sudah ada. Yeven juga tertarik. Saya berkata, apa yang harus saya lakukan sekarang? Suara prompt sistem tiba-tiba terdengar saat ini. Tugaskan misi, temukan warnet terdekat, dan tonton film Ip Man berulang kali sampai saya dapat menulis konten sepenuhnya. Hadiah misi, tiket lotre 2 kali, kegagalan misi, kehilangan IQ pergi ke 100. Aku pergi? Apakah kamu ingin mempermainkanku seperti ini? Yewen membaca semuanya dan gagal. Mengapa kamu mengurangi IQ? Yeven berkata dengan sangat tidak bisa berkata-kata. Tapi Yeven tetap menurut, untuk bertemu dengan Dewi di benak Yeven tidak punya pilihan selain melakukannya. Namun, ada satu hal yang membuat Yeven sangat bingung, yaitu, bisakah metode ini benar-benar mendapatkan kecantikan nomor 1 di dunia seni bela diri di benak Yeven? Poin ini, Yeven tidak berani mengatakan. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menonton film Yewen dengan sangat hati-hati. Di sudut tertentu kafe internet, seorang remaja yang terlihat seperti siswa sekolah menengah sedang duduk di sana, bergumam pada dirinya sendiri, langkah apa tadi, lihat lagi. Siswa sekolah menengah ini tidak lain adalah Yeven. Dia mengikuti petunjuk sistem dan terus pergi ke bioskop. Dia tampak agak tidak pada tempatnya dengan orang-orang gila yang bermain-main di sekitarnya. Tidak ada yang tahu apa yang ingin dia lakukan, dan waktu berlalu seperti ini, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Yeven tidak tahu kapan tugas ini akan selesai, tetapi dia harus melanjutkan. Jika tugas gagal, IQ Yeven akan dikurangi 100. Sangat sulit untuk membayangkan, setelah IQ Yeven dikurangi 100, apakah dia akan dibawa pergi oleh rumah sakit jiwa? Lupakan saja, aku akan berjuang untuk Dewi di hatiku. Yeven menghidupkan kembali semangat juangnya. Pada saat ini, Yeven tidak tahu bahwa di belakangnya tiba-tiba berdiri seorang wanita berusia 20-an, dan dia juga seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu mengenakan lengan pendek berwarna ungu. Kulitnya sangat elastis, putih, lembut dan halus, yang membuat orang-orang yang sedang berselancar di internet tiba-tiba berhenti. Aku berkata, kamu harus cepat, top runner, apakah kamu sudah mati? Aku akan menghapusnya, cantik, wanita yang sangat cantik. Siapa wanita ini? Aku merasa hatiku akan direbut olehnya. Itu Ye Hui, kecantikan nomor 1 di dunia seni bela diri. Akhirnya, semua orang yang berselancar di internet menyadari bahwa wanita cantik yang berdiri di depan mereka sebenarnya adalah Ye Hui. Hanya ada satu orang yang tidak tahu, dan orang ini adalah Yeven yang fokus menangkap setiap bidikan. Lelucon apa? Jangan bilang ada wanita cantik di belakang, bahkan jika seseorang melakukan striptease di belakang, Yeven tidak bisa mundur, karena dia tahu betul apa konsekuensi dari kegagalan misi. Ye Hui pada awalnya tidak akan memperhatikan Yeven, tetapi ada masalah dengan komputer di rumah, dan kebetulan ada file yang perlu dikirim,
Jadi dia datang ke warnet terdekat. Hanya setelah dia datang ke warnet dia menemukan ini. Sebagai seorang praktisi Wing Chun, dia secara alami menemukan apa yang dilihat Ye Fen. Adegan ini membuat Ye Hui sangat penasaran. Tren seni bela diri menurun, dan semakin sedikit orang yang sangat menyukai seni bela diri. Adapun Ye Fen, dia menonton film Ye Wen tanpa lelah selama 3 jam. Apa artinya ini? Artinya Ye Fen sangat menyukai Wing Chun. Saya sangat lelah. Ye Fen menyeka keringat dari dahinya dan berkata. Hanya membiarkannya menonton di sini selama 3 jam, Ye Fen merasa tidak percaya. Apalagi, apa yang akan terjadi jika dia benar-benar berlatih Wing Chun? Namun, ketika Ye Fen mengucapkan kata-kata ini, Ye Hui sedikit tersenyum di belakangnya. Apakah kamu benar-benar menyukai Wing Chun? Omong kosong, jika kamu tidak menyukainya, siapa yang akan terus mengawasi Ye Wen selama 3 jam? Aku muak. Ye Fen berkata dengan santai. Tunggu, sepertinya seseorang baru saja menanggapi Ye Fen, dan itu adalah seorang wanita. Mendengarkan suara itu, dia tampak seperti wanita yang sangat cantik. Ketika Ye Fen berbalik, dia menemukan bahwa dewi yang dia impikan, Ye Hui, kecantikan nomor 1 di dunia seni bela diri, sedang menatapnya sambil tersenyum. Ye Fen tiba-tiba merasa sedikit kewalahan. Ya Tuhan, apa yang baru saja terjadi? Apakah kamu sangat menyukai Wing Chun? Jika kamu ingin belajar Wing Chun, ikutlah denganku. Ye Hui berkata kepada Ye Fen. Pada saat ini, suara notifikasi juga berbunyi. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas. Hadiah tugas, 2 tiket loter, levelnya ditingkatkan, host level 2, dan mal tuan rumah dibuka. Ye Fen tertegun sejenak. Apa? Mal tuan rumah dibuka? Level Ye Fen meningkat. Ada apa dan apa itu? Saya hanya tidak tahu manfaat apa yang akan didapat setelah peningkatan level. Ye Fen langsung menunduk. Siapa tahu ini hampir mengejutkan Ye Fen. Apa, Tuhanku? Apakah ini sesuatu dari mal tuan rumah? Bukankah itu luar biasa? Ye Fen berkata dengan heran. Awalnya, dia sedikit skeptis tentang buku melindungi bunga, tapi sekarang, Ye Fen benar-benar hanya ingin mengatakan, buku melindungi bunga ada di tanganku, aku memiliki semua keindahan di dunia, keindahan di perguruan tinggi. Dan universitas, dewi nomor 1 dalam seni bela diri, semuanya milikku, hahaha. Tai Chi, level dasar, membutuhkan pengalaman 100, level awal membutuhkan pengalaman 1000 level dewasa, 10.000, level raja, 100.000, level master, 1000000, level master, 1000000, Wing Chun, level pemula 100. Hal-hal ini tiba-tiba muncul di mal tuan rumah, dan Ye Fen sangat gembira. Haha, aku benar-benar tidak menyangka, apa yang kurang? Dengan mal tuan rumah, saya yakin Ye Fen akan segera menjadi master yang tiada tara. Tapi bagaimana saya bisa mendapatkan pengalaman ini? Tentu saja, Ye Fen sekarang bersama Ye Hui, kecantikan nomor 1 di dunia seni bela diri, dan percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum dia menjadi master yang tak tertandingi. Ye Fen menggoda di sana, hatinya gelisah. Haha, dia tidak menyangka kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Apakah akan emosional untuk berhubungan dengan Dewi dalam jarak sedekat itu? Ye Fen bergumam di sana. Saat ini, Ye Fen memikirkan banyak orang. Bukankah Yang Kuo dan Xiao Mong juga hubungan master murid? Dan siapa lagi yang datang? Oh, ngomong-ngomong, Ye Fen juga kecantikan nomor 1 di dunia seni bela diri, dan Ye Hui juga. Dan Ye Fen dan Ye Hui tidak perlu terlalu terjerat ketika mereka berpasangan, setidaknya mereka tidak perlu khawatir tentang nama belakang anak itu.
Ye Hui berbalik dan menatap Ye Fen yang terkikik di sana, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu pikirkan di sana? Apa yang dipikirkan Ye Fen? Tentu saja, memikirkan tentang bagaimana memiliki perkembangan yang lebih dekat dengan Ye Hui. Tidak, saya sedang memikirkan bagaimana cara belajar Wing Chun dengan baik, kata Ye Fen dengan tatapan percaya diri. Setelah mempelajari Wing Chun dengan baik, apa yang ingin kamu lakukan? Ye Hui memandang Ye Fen dengan penuh minat dan bertanya. Tujuan setiap orang berlatih seni bela diri berbeda. Tuan Ye Hui pernah menanyakan pertanyaan ini padanya, jadi dia benar-benar ingin tahu bagaimana jawaban Ye Fen. Apa yang ingin kamu lakukan setelah mempelajari Wing Chun dengan baik? Ye Fen berpikir keras. Haha, apakah perlu dikatakan, memainkan pose paling tampan, mengendarai mobil terbaik, memegang tiket yang tak terhitung jumlahnya, berkencan dengan gadis tercantik, bukankah ini yang diimpikan setiap pria? Tapi Ye Fen masih berkata dengan serius, untuk menegakkan keadilan, bantu semua orang yang membutuhkan. Yah, bagus sekali. Kalau begitu aku akan mengajarimu beberapa hal dasar secara singkat. Ye Hui sangat puas dengan jawaban Ye Fen. Saya harus mengatakan bahwa sosok Ye Hui sangat cantik. Ye Fen sama sekali tidak melihat gerakannya, dan sudut mulutnya hendak mengalir keluar. Haha, ini bagus, sosoknya cantik, langkahnya menawan, tidak buruk. Pada saat ini, pemberitahuan sistem terdengar di telinga Ye Fen. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan bantuan dari Ye Hui, kecantikan nomor 1 di dunia seni bela diri, dan berhasil memulai misi tersembunyi. Misi tersebut membutuhkan waktu 10 hari, Anda akan menjadi Master Wing Chun level awal. Hadiah misi harian terbuka. Apa? Menjadi Master Wing Chun level pemula? Dan butuh 10 hari? Ye Fen merasa bahwa dia pasti telah ditipu. Orang biasa ingin berlatih Wing Chun, dan ingin mencapai entry level setiap 3-5 tahun? Hal yang mustahil ini sebenarnya baru 10 hari sekarang. Bahkan jika Ye Fen adalah ahli seni bela diri yang belum pernah terlihat selama ribuan tahun, akan sedikit konyol jika ingin menyelesaikannya dalam 10 hari. Pusat perbelanjaan yang saya lihat sebelumnya adalah pembukaan tiket lotre yang membutuhkan hadiah yang didapat dari tugas sehari-hari, sehingga keduanya menjadi sangat erat. Ngomong-ngomong, bukankah Ye Fen menarik hadiah sebelumnya? Ye Fen belum menggunakan tiket lotre, jadi inilah saatnya memanfaatkannya dengan baik. Ketika Ye Fen menggunakan tiket lotre, dia melihat sepertinya ada meja putar tambahan di depannya, dan ada tulisan kecil yang padat di atasnya yang tidak dapat dibaca dengan jelas. Beri aku harta, biarkan aku belajar Wing Chun dengan cepat. Ye Fen berdoa di sana. Mungkin itu keberuntungan Ye Fen. Sementara Ye Fen masih berpikir, penunjuk pada kompas telah berhenti, dan kebetulan berhenti pada trik sulap yang disebut sulap sukses cepat. Formula sukses cepat keterampilan supernatural, praktisi dapat meningkatkan nilai pengalaman praktisi sebesar 1000 poin, dan ketika nilai pengalaman mencapai level penuh, dia dapat dipromosikan ke tahap berikutnya. Ye Fen menatap kosong. 1000 poin? Untuk apa itu digunakan? Ye Fen bahkan tidak perlu memikirkannya, dia langsung menggunakannya pada Wing Chun. Dan 1000 poin hanya dapat mengaktifkan level awal Wing Chun. Setelah menggunakannya, Ye Fen terasa berbeda. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas, dan tugas harian telah dimulai. Apa yang kamu ingat tentang apa yang baru saja aku ajarkan padamu? Ye Hui berbalik dan menatap Ye Fen dan bertanya. Apa yang Ye Hui dan Ye Fen katakan barusan? Biarkan dia mempelajari gerakan ini, apa yang harus kita lakukan?
Saya tidak tahu apakah perbaikan cepat ajaib yang baru saja saya ambil berguna. Ye Fen hanya dapat memperlakukan kuda mati sebagai dokter kuda hidup. Ye Fen dengan lembut mengangkat tangannya, dan kenangan di benaknya sepertinya muncul di depannya, dan itu dengan mudah ditampilkan dengan gerakan Ye Fen. Ye Hui mau tidak mau membuka mulutnya lebar-lebar, dengan ekspresi tidak percaya. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Ye Hui baru saja memainkan satu set tinju Wing Chun dengan santai, meskipun itu tidak sulit baginya. Namun bagi Ye Fen yang belum pernah berlatih Wing Chun, jelas masih sulit. Namun meski begitu, Ye Hui tidak menyangka Ye Fen benar-benar bisa memainkan gerakan Ye Hui setelah hanya menontonnya sekali, dan tidak peduli kekuatan atau gerakannya, itu tidak buruk sama sekali. Cantik, bagaimana kabarmu? Setelah menyelesaikan serangkaian pukulan, Ye Fen berbalik dan bertanya, apakah ada masalah dengan pukulanku? Ye Hui benar-benar ingin memarahi orang. Tidak hanya tidak ada yang salah dengan itu, bisa dikatakan bahwa semua ini benar-benar sempurna. Bagaimana Ye Fen melakukannya? Mungkinkah dia ahli seni bela diri, menggoda Ye Hui di sini? Tapi itu tidak benar. Ye Fen sepertinya tidak memiliki seni bela diri sebelumnya. Mengapa sekarang? Hanya ada satu kemungkinan, yaitu Ye Fen sangat berbakat dan jenius seni bela diri yang langka. Cukup untuk hari ini. Aku pergi dulu. Aku akan mengajarimu saat aku punya waktu. Ponsel Ye Hui berdering, menatap ponsel, dan berkata dengan nada meminta maaf. Setelah berbicara, Ye Hui berjalan maju dengan cepat, melihat sosok menawan Ye Hui menghilang di depan mata Ye Fen. Hatinya hampir tergila-gila. Tiba-tiba, Ye Fen tersadar. Cantik, berapa nomor teleponmu? Aku lupa meninggalkan nomor teleponmu. Tapi saat ini, sosok Ye Hui sudah lama menghilang dari pandangan Ye Fen. Ye Fen merasakan kebencian ini di dalam hatinya. Mengapa Anda tidak meninggalkan nomor telepon Anda? Tetapi setelah mempelajari Wing Chun, Ye Fen masih memiliki kepercayaan diri di dalam hatinya. Tuan muda Liu Wenyu itu, saya tidak perlu memperhatikan sama sekali. Jangan biarkan saya melihatnya, jika tidak, saya tidak bisa mengalahkannya sampai mati. Ye Fen tidak lupa mengatakannya dengan keras di sana. Mungkin suara Ye Fen terlalu keras, dan sistem di tubuhnya diaktifkan, dan suara sistem terdengar. Misi harian dimulai. Misi hari ini, dengan kasar mengalahkan Liu Wenyu, tuan muda keempat Yunshi, hadiah misi, sebuah tiket loter. Apa? Saya benar-benar datang ke sini untuk apapun yang saya inginkan. Betapa menyenangkan mengatur tugas seperti itu secara tiba-tiba. Dan hendak mengalahkan Liu Wenyu, salah satu dari 4 tuan muda kota Yun, Ye Fen tiba-tiba merasa sedikit lemah di kakinya. Liu Wenyu ini adalah master sabuk hitam Taekwondo. Meskipun Ye Fen juga berlatih Wing Chun, dia baru saja memulai. Bagaimana Ye Fen bertarung? Ye Fen mengatupkan kedua tangannya dan berkata, aku baru saja bercanda denganmu, tolong jangan pedulikan. Tapi di kejauhan, Liu Wenyu berjalan ke sana dengan sekelompok besar adik laki-laki, masih bersumpah, bocah itu, jangan biarkan aku melihatnya lagi, kalau tidak, aku akan memukulnya setiap kali aku melihatnya. Apa? Siapa itu, dan siapa yang akan diajar oleh Liu Wenyu dan Tuan Muda Liu? Ye Fen menjadi tertarik. Tiba-tiba, Ye Fen ingat, sial, bukankah orang yang Liu Wenyu ingin beri pelajaran padanya? Ye Fen? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Pada saat yang sama, Liu Wenyu juga menemukan Ye Fen di depannya. Musuh yang disebut bertemu, dan dia sangat cemburu. Liu Wenyu tiba-tiba tertawa. Oh, bukankah ini seseorang? Ada apa? Diusir oleh sang dewi.
Mahasiswa, apa yang kamu bicarakan? Aku akan pulang untuk meninjau. Selamat tinggal. Ye Fen berpura-pura bingung dan berkata, Hei, kataku, jangan pergi, Tuan Muda Liu kami memanggilmu. Itu benar, kamu sepertinya telah melupakan sesuatu. Tuan Muda Sulung Liu memberitahumu untuk tidak membaca karakter untuk Mi, mungkinkah kamu tidak memberikan wajah Tuan Muda Liu kita? Mendengarkan orang-orang ini berbicara di samping Ye Fen memikirkan tugas itu lagi, apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya bertarung? Liu Wenyu tampak bangga. Nak, Jiang Baihe melindungimu sebelumnya. Sekarang aku melihat siapa yang bisa melindungimu. Saudara, berikan padaku. Setelah berbicara, orang-orang di sekitar bergegas menuju Ye Fen, benar-benar menghalangi jalannya. Adapun Ye Fen, tinjunya terkepal erat saat ini. Memikirkan misi ini, mengalahkan Liu Wenyu dan Tuan Muda Liu dengan kasar, Ye Fen kehilangan kesabaran. Sialan, apa-apaan ini, aku akan melawanmu. Saat berbicara, Ye Fen bergegas keluar, hanya mendengar suara hei ha ha di depannya. Para gangster di sekitar Liu Wenyu berteriak dari waktu ke waktu, dan situasinya cukup mengerikan. Beberapa menit kemudian, semua gangster ini jatuh ke tanah. Liu Wenyu menatap Ye Fen dengan mata terbelalak. Persetan denganku, anak laki-laki akan melawan langit. Hahaha. Ye Fen tertawa keras. Bagaimana? Ayo lagi, kali ini, aku akan memukul 10. Pukul 10? Liu Wenyu memberi Ye Fen pandangan kosong. Kamu bajingan kecil, jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Mulai sekarang, menjauhlah dari Jiang Baihe. Saat dia mengatakan itu, tinju Liu Wenyu telah mengenai wajah Ye Fen secara langsung. Jika pukulan ini mendarat langsung di wajah Ye Fen, maka Ye Fen akan cacat karenanya. Yang disebut pemukulan bukanlah wajah, Liu Wenyu terlalu banyak, Tuan Muda keempat Yunxi luar biasa. Apakah penisnya pantas diintimidasi? Kamu memaksaku, Liu Wenyu. Tiba-tiba, Ye Fen meremas tinju Liu Wenyu dengan erat dan berkata, hari ini, jika aku tidak memukulmu, bahkan ibumu tidak akan mengenalmu. Datang dan tulislah. Cih, siapa yang bisa mengucapkan kata-kata besar? Nak, kamu ingin melawan Tuan Muda kami hanya karena kamu. Saya pikir kamu adalah angan-angan. Itu benar, saya menyarankan Anda untuk melepaskan ide yang tidak realistis ini dan menjadi orang bodoh yang malang. Semua orang di sekitar memandang Ye Fen dengan jijik, dan bahkan Liu Wenyu memandang Ye Fen dengan tatapan superior. Ye Fen mau tak mau bertanya pada dirinya sendiri apakah dia lawan Liu Wenyu, tapi setelah beberapa saat, Ye Fen menjadi percaya diri. Ye Fen mengangkat kepalanya dan menatap Liu Wenyu. Kamu idiot, apa yang kamu lakukan berbicara begitu banyak omong kosong? Jika kamu memiliki kemampuan, lakukan saja. Oke, kamu memaksaku, mari kita lihat apa yang terjadi. Saat berbicara, Liu Wenyu tiba-tiba mulai menyerang Ye Fen. Tahukah Anda, Liu Wenyu adalah master sabuk hitam taekwondo, dan Ye Fen terlihat biasa saja, tidak ada bandingannya sama sekali. Liu Wenyu melambaikan tangannya. Nak, jangan bilang aku menggertakmu, aku akan membiarkanmu datang lebih dulu. Saat dia mengatakan itu, Liu Wenyu berdiri di sana tanpa bergerak. Mungkin menurutnya Ye Fen pasti tidak berani menantangnya secara langsung apapun yang terjadi. Namun, ketika Liu Wenyu menembak, dia menatap Ye Fen dengan tatapan heran, karena saat ini tangannya dipegang erat oleh Ye Fen. Bagaimana itu mungkin? Liu Wenyu memandang ke depannya dengan tak percaya. Pada saat itu,
Liu Wenyu melihat pesona yang dipikirkan dengan matang di mata Ye Fen. Saat berikutnya, tubuh Liu Wenyu terbang tanpa sadar, dan bahkan dia sendiri tidak tahu bagaimana dia terbang keluar. Setelah melakukan semua ini, Ye Fen sedikit tersenyum. Haha, perasaan mengalahkan seseorang benar-benar keren, terutama saat kamu mengalahkan Liu Wenyu, tuan muda keempat Yunshi. Perasaan ini bahkan lebih menyenangkan. Yang lain memandang Ye Fen dengan gigi terkatup. Orang ini berani mengalahkan tuan muda mereka. Apa yang masih kamu lihat, cepat dan persetan denganku. Liu Wenyu jatuh ke tanah, tetapi menunjuk ke arah Ye Fen dengan marah dan berkata. Mendengar apa yang dikatakan Liu Wenyu, pengikut kecil di sekitar datang ke arah Ye Fen lagi setelah menyelesaikan pekerjaan mereka. Jika sebelumnya, Ye Fen akan sedikit banyak takut, tapi sekarang, siapakah Ye Fen? Dia adalah Master Wing Chun. Orang-orang ini ada di sini, dan Ye Fen akan bertarung satu persatu. Yang saya dengar hanyalah suara berderak, dan orang-orang yang sangat sombong sebelumnya semuanya terbaring di tanah saat ini. Hei, apa-apaan orang ini? Kenapa tiba-tiba dia menjadi begitu kuat? Pasti berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau di sini, kalau tidak akan semudah itu. Menurutku, orang ini gila. Orang-orang di sekitar sedang berdiskusi, karena saat ini, Ye Fen berakselerasi dan bergegas menuju Liu Wenyu di kejauhan. Dan Liu Wenyu masih di sana untuk mengarahkan, kalian cepat dan lakukan untukku, apa yang masih kamu lakukan di sini. Ayo adikmu, ayolah, mereka semua terbaring di sana sekarang, dan Ye Fen masih utuh, dia bahkan belum tersentuh sudut bajunya, bagaimana mereka bisa melepaskannya? Melihat situasinya tidak tepat, Liu Wenyu juga takut. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan berkata dengan gemetar, kamu, apa yang kamu inginkan? Hei, bagaimana menurutku? Haruskah aku bertanya apa yang kamu inginkan? Ye Fen mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata, kamu berani memarahiku sebelumnya, dan dari penampilanmu, sepertinya memarahi itu sangat menyenangkan. Kesalahpahaman, itu semua salah paham. Liu Wenyu menjelaskan. Kapan Liu Wenyu menderita kemarahan seperti ini? Saya bertanya-tanya mengapa dia juga salah satu dari 4 tuan muda di Yunshi, dan bagaimana dia jatuh ke dalam keadaan seperti itu sampai sekarang. Namun, seorang pahlawan tidak langsung menderita kerugian, dan belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun, jadi kabur dulu, lalu cari seseorang untuk kembali berurusan dengan Ye Fen nanti. Ye Fen tersenyum, apakah kamu berpikir, bagaimana kamu menemukan seseorang untuk kembali dan berurusan denganku? Tak perlu dikatakan, Liu Wenyu benar-benar berpikir demikian di dalam hatinya, dia berpikir untuk menemukan seseorang untuk membersihkan Ye Fen nanti, tetapi Ye Fen tidak menyangka bahwa Ye Fen akan mengatakannya secara langsung. Kalau begitu, kamu tidak perlu melakukannya. Aku tidak berpikiran sempit. Ye Fen tiba-tiba berkata dengan serius, secara umum, saya melihat siapa yang kesal, dan saya melakukannya. Lalu mengapa Ye Fen masih memilih untuk berbicara begitu banyak omong kosong dengan Liu Wenyu? Poin ini, Liu Wenyu juga sangat ingin tahu. Di depannya, Ye Fen tiba-tiba berkata seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Sebenarnya, aku hanya ingin memukulmu setelah selesai berbicara. Rasanya lebih enak. Setelah selesai berbicara, Ye Fen secara tidak sengaja meninju Liu Wenyu, dan Liu Wenyu yang baru saja berdiri tiba-tiba pingsan. Adikmu, bukankah kamu setuju bahwa kamu sangat murah hati? Liu Wenyu segera menutupi kepalanya, tidak apa-apa memukul orang, tapi jangan memukul wajah orang, oke? Apakah kamu bercanda?
Apa gunanya memukul seseorang tetapi tidak di wajahnya? Ye Fen bertanya balik. Setelah menanyakan kata-kata ini, Ye Fen terus bertindak, bahkan lebih sederhana dari sebelumnya. Dan Liu Wenyu tidak pernah bermimpi bahwa dia akan dikalahkan oleh Ye Fen, dan dia dikalahkan dengan begitu sederhana dan sepenuhnya sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Haha, nak, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi di masa depan, atau kamu akan memukulku sekali. Ye Fen sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah berjalan beberapa saat, prompt sistem berbunyi, "Selamat kepada tuan rumah karena telah mengalahkan Liu Wenyu dengan kejam dan mendapatkan hadiah sistem." Hadiah khusus adalah tiket lotre. Apakah Anda memerlukan lotre? Lihat pertanyaan ini, apakah Anda memerlukan lotre? Tentu dibutuhkan. Ye Fen segera menggunakan tiket lotre untuk memulai pengundian lotre. Meja putar terus berputar, Ye Fen menyaksikan tanpa daya, dan bergumam di dalam hatinya, "Saya tidak tahu hal baik apa yang bisa saya dapatkan." Akhirnya, meja putar berhenti, dan Ye Fen menatap meja putar, yang tahu bahwa Ye Fen hampir bahagia saat melihatnya. Karena penyangga yang didapat Ye Fen disebut ribuan pernikahan dan satu baris, apa gunanya ribuan pernikahan dan satu baris ini? Ye Fen melihatnya secara langsung. Tertulis dengan mengesankan di atasnya, pernikahan sejauh ribuan mil dihubungkan oleh seutas benang. Setelah digunakan, seorang wanita cantik dalam jarak 100 mil akan memiliki kesan yang baik bagi penggunanya. Menurut efek yang sesuai dari level yang sesuai, masa berlakunya adalah 24 jam. Apa? Omong kosong ini hanya berlaku selama 24 jam? Bagaimana ini mungkin? Ye Fen bahkan tidak memikirkannya, dia dengan cepat menggunakan benda ini. Sejak saat itu, Ye Fen memiliki sesuatu yang mirip dengan ponsel di tangannya, dan benda ini berputar dengan cepat di sana. Tiba-tiba, alat peraga di tangan Ye Fen menghilang begitu saja, dan saat berikutnya, sebuah foto yang jelas muncul di depan Ye Fen. Mengenakan kuncir kuda yang cantik, dia juga terlihat sangat tampan, dan terlihat penuh vitalitas, terutama pahanya yang terbuka, yang membuat Ye Fen ngiler di sana. Haha, dia benar-benar cantik, tapi kecantikan ini, aku tidak tahu kenapa, apakah dia terlihat begitu familiar. Ye Fen tiba-tiba sadar kembali, oh, bukankah ini guru Yo Li Xiang Yo? Siapa Tuan Yo? Dia adalah guru SMA Yunhai tempat Ye Fen bekerja, dan dia adalah dewi impian di hati semua anak laki-laki. Tapi sekarang, jika Ye Fen menggunakan benda ini, mungkinkah guru Yo Li Xiang akan memiliki kesan yang baik tentang Ye Fen karena itu? Setelah memikirkan hal ini, Ye Fen berkata tanpa sadar, "Katakan padaku, apakah guru Yo Li Xiang akan jatuh cinta padaku karena ini?" Sistem tidak tahu apakah akan jatuh cinta pada tuan rumah, tetapi sistem tahu bahwa tugas tuan rumah akan datang. Sistem berkata dengan serius. Ye Fen merasa tidak bisa berkata apa-apa, terkadang mengobrol dengan sistem tidak baik, orang ini benar-benar tidak bisa mengobrol, jadi tidak bisakah dia mengatakan beberapa kata asal-asalan kepada Ye Fen? Tapi Ye Fen masih menatap, tugas apa? Selamatkan guru Yo Li Xiang. Tuan rumah kemudian berkata, selamatkan guru Yo Li Xiang? Bagaimana cara menyimpan ini? Ye Fen tiba-tiba berpikir keras. Ye Fen tahu bahwa sistem belum selesai berbicara, jadi Ye Fen berhenti mengganggu dan menunggu apa yang dikatakan sistem nanti. Sistem berkata lagi, sistem memiliki misi acak untuk menyelamatkan guru Yo Li Xiang. Guru Yo Li Xiang dalam bahaya sekarang. Tuan rumah harus segera menyelamatkan guru Yo Li Xiang dari lautan penderitaan. Jika misi berhasil, pahlawan akan dihadiahi salinan keterampilan hidup acak. Misi gagal.
Oke, jangan bicara tentang kegagalan misi, mari kita bicara tentang keberhasilan misi dulu. Ye Fen bertanya langsung, jadi, di mana Guru Yo Lisiang sekarang? Sistem berhenti sejenak, dan tiba-tiba, dari sistem, gambar yang memuntahkan darah tiba-tiba muncul di benak Ye Fen. Itu adalah tempat yang gelap, di atas tempat tidur empuk yang besar, dan ada seseorang yang sedang berbaring di atasnya sekarang, seorang wanita cantik dengan sosok yang baik. Pada saat ini, wanita cantik itu terengah-engah dan berlatih, dan bahkan terus mengelus tubuh halusnya dengan tangannya, mengerang dari waktu ke waktu, dan Ye Fen tertegun. Sial, apa yang terjadi? Dewi, di mata semua guru dan siswa di sekolah sebenarnya melakukan hal seperti ini sekarang. Ye Fen benar-benar tidak tahan lagi. Guru Yo Lisiang, di mana kamu? Ye Fen akan segera menyelamatkanmu dari lautan penderitaan, pikir Ye Fen dalam hatinya. Di depan hotel itu, sistem dengan santai menunjuk ke arah depan. Melihat hotel di depannya, Ye Fen juga panik, dan tiba-tiba berhenti di situ, masih bergumam, Hotel Ruhai, ini wilayah Gang Changlang. Gang Changlang terkenal di dekat SMA Yunhai. Banyak orang tidak berani berbicara menentang mereka. Bahkan Ye Fen telah diintimidasi oleh mereka. Tapi sekarang, Ye Fen mengetahui bahwa Tuan Yo Lisiang Yo favoritnya ada di dalam, dan akan ada bahaya kapan saja. Apa yang harus Ye Fen lakukan? Memikirkan hal ini, Ye Fen bergegas masuk tanpa ragu. Tuan Yo, tunggu saja, saya akan segera datang untuk menyelamatkan Anda. Mengatakan itu, Ye Fen bergegas dengan cepat, dan saat ini, di gerbang Hotel Ruhai, dua pria berbaju hitam memandang Ye Fen dengan waspada. Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Fen kemudian mencibir, saya di sini mencari masa muda.